Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai penilaian tengah semester, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ja'alani minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja masuk ke soal yang nomor 1. Menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain dinamakan A. Penguasaan diri, B. Pengendalian diri atau mujahadaan nafs, C. Prasangka baik atau husnudzon, D. Persaudaraan atau ukhuwah, E. Prasangka buruk atau suudzon. Soal nomor 2. Apabila ada 2 orang teman kamu yang berselisih, yang akan kamu lakukan yaitu A. Mengajak teman yang lain agar ikut membenci, B. Memanas-manasi agar semakin membenci, C. Memanfaatkan situasi, D. Mendamaikan kedua belah pihak, E. Menjaga diri agar tidak terpengaruh. Soal nomor 3. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, sebagai seorang muslim harus tetap berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, sebab bila tidak, A. akan menimbulkan sakit hati yang berkepanjangan, B. mengakibatkan perasaan yang bukan-bukan, C. akan membuat seseorang menjadi rendah diri, D. dapat membuat segalanya menjadi tidak baik, E. bisa menjadikan seseorang selalu merasa bersalah. Soal nomor 4. Contoh perilaku di bawah ini yang tidak termasuk husnudzon kepada diri sendiri yaitu A. banyak melakukan inovasi yang baik, B. berupaya memotivasi diri, C. giat menuntut ilmu, D. rajin bersedekah, E. menyombongkan apa yang kita punya. Soal nomor 5. Perhatikan bentuk-bentuk husnudzon di bawah ini. 1. Husnudzon kepada alam, 2. Husnudzon kepada Allah, 3. Husnudzon kepada diri sendiri, 4. Husnudzon kepada binatang, 5. Husnudzon kepada sesama. Berdasarkan uraian di atas, yang termasuk bentuk-bentuk husnudzon yang benar yaitu A. 1, 2, dan 5, B. 1, 2, dan 3, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Soal nomor 6. Perintah untuk menjaga persaudaraan, pengendalian diri, dan berprasangka baik terdapat dalam surat A. Al-Maidah ayat 1, B. Al-Anfal ayat 12, C. Al-Hujurat ayat 10, D. Al-Anfal ayat 10, E. Al-Hujurat ayat 12. Soal nomor 7. Salah satu hikmah dari ukhuwah yaitu terwujudnya A. pertentangan, B. pertengkaran, C. persatuan, D. persahabatan, E. perkelahian. Soal nomor 8. Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, yaitu Al-Asma'u dan Al-Husna. Al-Husna merupakan bentuk jamak dari husn yang bisa diartikan dengan A. jauh dari kotor, B. tinggi dan besar, C. indah, tinggi, suci, D. baik, bagus, indah, E. nama-nama, sebutan, dan julukan. Soal nomor 9. Allah Maha Pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaannya dari perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber rasa aman dan keamanan dengan menjelaskan sebab-sebabnya.
Penjelasan tersebut menunjukkan Allah memiliki Asmaul Husna: A. Al-Karim, B. Al-Mu'min, C. Al-Wakil, D. Al-Matin, E. Al-Adl. Soal nomor 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melemahkan sifat-sifatnya. Allah juga Maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Penjelasan tersebut menunjukkan Allah memiliki Asmaul Husna: A. Al-Karim, B. Al-Mu'min, C. Al-Wakil, D. Al-Matin, E. Al-Adl. Soal nomor 11. Kelak setelah hari kiamat dan manusia dibangkitkan, Allah akan mengumpulkan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Bagi Allah, itu adalah hal yang mudah. Allah memiliki nama Al-Jami', yang artinya A. Maha Kuasa, B. Maha Perkasa, C. Maha Agung, D. Maha Mengetahui, E. Maha mengumpulkan. Soal nomor 12. Berikut ini perilaku yang tidak sesuai dengan sifat Allah dalam Al-Asma'u Al-Husna. Al-Karim dan Al-Mu'min adalah A. Berperilaku adil, B. Suka bersedekah, C. Menjaga keselamatan diri, D. Menjadi orang yang terpercaya, E. Memberikan rasa aman pada orang lain. Soal nomor 13. Sumber hukum yang pertama bagi umat Islam adalah A. Al-Quran, B. Hadis, C. Ijtihad, D. Al-Quran dan hadis, E. Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Soal nomor 14. Al-Quran berisi tentang hukum-hukum i'tiqadiyah, artinya A. Al-Quran berisi hukum-hukum akhlak manusia, B. Al-Quran berisi tentang keimanan, C. Al-Quran berisi tentang kisah kehidupan kaum terdahulu, D. Al-Quran berisi tentang ibadah dan muamalah, E. Al-Quran berisi tentang kabar gembira dan peringatan. Soal nomor 15. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah atau pembukaan dan diakhiri dengan surat A. Al-Baqarah, B. Al-Alaq, C. Al-Maidah, D. An-Nas, E. Al-Falaq. Soal nomor 16. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Hal ini ditegaskan Allah. A. Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 20, B. Ali Imran surat ketiga ayat 138, C. Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 45, D. Ali Imran surat ketiga ayat 13, E. Al-Baqarah surat kedua ayat 2. Nomor 17. Al-Quran berfungsi sebagai hudan, yang artinya A. Hiasan, B. Petunjuk, C. Penerang, D. Penyempurna, E. Penyemangat. Soal nomor 18. Sumber hukum yang tertinggi dalam Islam adalah A. Al-Quran, B. Sunnah, C. Ijtihad, D. Qiyas, E. Ijma'. Soal nomor 19.
kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada nabi dan rasul terakhir ialah A. Hadis, B. Al-Quran, C. As-Sunnah, D. Ijtihad, E. Aswajah. Soal nomor 20. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat A. Jibril, B. Israfil, C. Raqib, D. Ridwan, E. Atid. Selanjutnya, beranjak ke soal esai. Nomor 1. Tuliskan minimal 4 manfaat perilaku mujahadah an-nafs. Soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan husnudzon dan dibagi menjadi berapa, sebutkan. Soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs. Kemudian, bagaimana cara kita bisa mujahadah an-nafs. Soal nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dari ayat di bawah ini. Walillahil asmaul husna fan'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Soal nomor 5. Sebutkan 10 lafadz asmaul husna beserta artinya. Oke, selamat mengerjakan. Ya, semoga sukses.